Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah majelis channel jamaah YouTube ya, channel majelis ilmu ini, mahasiswa-mahasiswa saya ataupun santri yang ikut ngaji dengan saya. Pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar satu pembahasan dalam fikih ya, dalam disiplin ilmu fikih. Dalam pembahasan ilmu fikih ini saya sengaja memakai literatur primer atau sumber primernya langsung dari Kutubut Turath, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang sangat kredibel di bidangnya, dan saya tidak pakai buku terjemahan. Ini ada satu kitab yang menurut saya cukup bagus, cukup komprehensif dan sistematis pembahasannya. Ditulisnya pun pada era belakang ini, artinya cukup mengakomodir karya-karya sebelumnya, yakni Taqriratus Sadidah ini. Kitab Taqriratus Sadidah ini ditulis pada era belakang ini, sehingga kitab ini menurut saya juga mengakomodir kitab-kitab sebelumnya, hal-hal yang tersampaikan dalam kitab-kitab sebelumnya, terutama kitab Al-Madhabil Imam Syafi'i, kitab bermadhab Syafi'i, madhab yang mayoritas dipegang di Indonesia, selain di sebagian negara di wilayah Timur Tengah. Baik, akan kita awali terlebih dahulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini pada kitab Thaharah, kitab atau pembahasan tentang Thaharah atau bersuci. Sudah umum bahwa pembahasan Thaharah ini muncul di pembahasan paling awal dibanding pembahasan-pembahasan lain di kitab fikih. Jadi kalau kita buka kitab fikih itu, yang umum terlihat bahwa pembahasan pertama kali itu adalah masalah Thaharah. Ada makna yang terkandung kenapa Thaharah ini pembahasannya ditaruh di awal. Ya karena dengan Thaharah ini kita bisa melaksanakan ibadah gitu. Sebelum kita membahas tentang ibadah apapun itu, kalau kita belum suci, kita belum bisa melaksanakan ibadah itu. Mau sholat kok belum wudhu, kita belum boleh melakukan sholat gitu. Makanya Thaharah kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud Thaharah itu fi'lu ma tustabahu bi shalah, mengerjakan sesuatu yang dengan mengerjakan sesuatu ini kita baru diperbolehkan sholat gitu. Artinya apa? Thaharah ini kemudian mempunyai posisi yang penting terkait dengan ibadah ini. Tanpa Thaharah kita tidak bisa melakukan ibadah, atau ibadah kita belum sempurna, tidak bisa diterima. Selain itu ada yang kemudian melihat dari perspektif lain, kenapa Thaharah itu didahulukan? Karena Thaharah ini selain membersihkan diri kita, jasad kita, Thaharah juga membersihkan hati kita. Artinya apa? Sebelum kita melakukan ibadah, selain kita membersihkan jasad kita, hati kita itu juga dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Jadi unsur riya, unsur ujub yang bisa menghilangkan pahalanya orang beribadah itu perlu dibersihkan terlebih dahulu gitu. Makanya di sini Thaharah ditaruh pada pembahasan paling awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifu Thaharati lughatan. Apa itu definisi Thaharah? Dikatakan bahwa definisi Thaharah, ta'rifu Thaharati lughatan an-nadzafatu wal khulusu minal adnasil haysiyah kataharati anil hadathi al khabas wal ma'nawiyah kataharati anil amradil qalbiyah kal ujub wal kibar wal hasad wal riya. Jadi definisi Thaharah ini kalau dari bahasa, dari segi bahasa, kalau kita melihatnya dari perspektif ilmu bahasa, ilmu lughah, Thaharah itu artinya nadzafah.
bersih, wal khulus minal adnasil hissiyah, dan terbebas dari kotoran-kotoran hissi, kotoran-kotoran yang sifatnya indrawi, kotoran-kotoran yang tampak, najis, hadas, kataharati anil hadas wal khobas, seperti toharoh, seperti bersuci dari hadas dan kotoran atau najis, wal maknawiyah, dan bersuci dari suatu yang maknawi, yang non indrawi. Contohnya kataharati anil amradil qalbiyah, seperti bersuci dari penyakit-penyakit hati, kal ujub wal kibar wal hasad wal riya, seperti ujub, kibar, sombong, hasud dan riya. Jadi definisi taharah dari segi bahasa itu bersuci atau membersihkan diri dari kotoran yang tampak. Kita membersihkan diri kita dari hadas, dari najis, itu secara bahasa dikatakan taharah. Juga membersihkan diri dari kotoran yang sifatnya maknawiyah, non indrawi, seperti penyakit hati, seperti ujub, riya. Kalau kita membersihkan diri kita dari ujub, dari riya, berarti kita juga melaksanakan taharah itu. Kita membersihkan diri kita dari riya, berarti kita juga bersuci atau mensucikan diri kita, taharah anir riya. Ini dari segi bahasa. Jadi kalau dari segi bahasa memang taharah lebih luas pemahamannya. Tapi bagaimana maksud taharah dari perspektif syara ini? Wa syar'an raf'u hadatsin aw izalatun najisin aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima. Wa hadha ta'riful Imam An-Nawawi. Dari segi syara, maksud dari taharah itu raf'u hadatsin, menghilangkan hadas, aw izalatun najisin, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Di tangan kita semisal ada kotoran atau semisal di lantai rumah kita ada kotoran ayam semisal. Kotoran itu kemudian kita bersihkan, kita sucikan, maka yang kita lakukan itu dinamakan dengan taharah. Kita mau sholat kentut, artinya kita punya hadas atau kencing. Supaya diri kita bersih dari hadas itu, kita kemudian melakukan wudhu. Wudhu yang kita lakukan itu yang kemudian disebut dengan taharah. Jadi taharah di sini menghilangkan hadas, mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau suatu yang sama pada maknanya sama dengan raf'u hadas au izalatun najis. Contohnya gini. Au ma fi ma'nahuma ini contohnya tayamum. Tayamum atau wudhunya orang yang beser itu kencingnya susah untuk berhenti gitu loh. Kan ada orang yang kemudian itu punya penyakit kencing terus kencingnya nggak bisa berhenti. Jadi ketika pakai celana pun itu masih merembes gitu kotoran atau air seninya itu masih merembes. Nah itu kalaupun dia berwudu habis itu kan merembes lagi gitu, wudu lagi merembes lagi, artinya wudunya ini kan tidak menghilangkan secara total itu secara total hadasnya itu, tapi ini juga dikatakan taharah, sama dengan taharah itu. Ma fi ma'nahuma itu maksudnya itu. Orang tayamum juga ini di sini dikatakan ma fi ma'nahuma seperti itu. Au ala suratihima, atau dalam bentuk keduanya. Jadi taharah itu di sini tadi dikatakan yang dimaksud taharah dari segi syarak mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau hal-hal yang semakna dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis, atau yang bentuknya sama dengan mengangkat atau menghilangkan najis. Bentuknya sama dengan mengangkat atau menghilangkan najis. Orang bentuk menghilangkan najis itu
semisal tadi saya katakan di lantai rumah kita ada kotoran ayam. Basuhan pertama kita gebyur tadi, itu kan najisnya sudah hilang. Artinya sebenarnya sudah suci gitu. Tapi kemudian kita tambahi basuhan kedua atau basuhan ketiga gitu. Basuhan kedua, basuhan ketiga, bentuk aktivitas yang kita lakukan itu kan membasuh lantainya. Jadi bentuk aktivitas yang kita lakukan membasuh lantainya. Meskipun najisnya sudah hilang dengan basuhan pertama, basuhan kedua dan ketiga ini karena mempunyai bentuk yang sama dengan menghilangkan najis tadi itu juga dikatakan sebagai toharoh. Maksudnya seperti itu. Jadi maksud toharoh dari segi syara ini menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau yang serupa dengan aktivitas keduanya, maafi maknahuma au ala suratihima, atau dalam bentuk yang sama dengan aktivitas keduanya. Contoh lagi, saya sebelum semisal ada adzan sholat duhur, saya kemudian wudhu siap-siap untuk sholat. Nah, ketika saya wudhu, ternyata habis saya wudhu, saya belum melaksanakan sholat karena adalah ketemu sama teman lama. Akhirnya kita ngobrol lama dan seterusnya sampai 1 jam semisal atau 1,5 jam. Habis itu kemudian saya baru mau sholat, saya wudhu lagi. Sebenarnya kondisi saya tadi masih dalam kondisi suci gitu. Kondisi suci. Wudhunya belum batal, tapi saya pengen wudhu lagi gitu. Maka wudhu yang saya lakukan yang kedua tadi, meskipun tidak menghilangkan hadas, itu juga dikategorikan sebagaimana toharoh, karena ini juga surahnya, bentuknya sama kayak toharoh. Nah, jadi seperti itu. Itu definisi